Kali ini kita akan membahas headphone entry level dari Audio-Technica. Mungkin kalau kalian menunggu-nunggu headphone yang budget apa sih? Ini sudah ada di hadapan kalian dan akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di kesempatan kali ini kita akan membahas headphone Audio-Technica. Siapa sih yang nggak kenal Audio-Technica? Merupakan brand yang besar banget, bahkan mungkin setara dengan Sennheiser. Tapi kalau kita bicara soal Audio-Technica, mereka adalah brand yang memiliki produk atau lini produk yang sangat luas. Salah satunya ada di hadapan kita, yaitu headphone dari ATH AR1IS yang masuk pada kategori lifestyle headphone. ATH AR1IS sendiri memang digunakan untuk mobilitas tinggi, jadi dia tentunya ringan, mudah dibawa-bawa, dan bisa dilipat. Selain itu dia memiliki konfigurasi single dynamic driver 40 mm. Untuk mekanismenya sendiri, headphone satu ini mengusung mekanisme yang sama seperti ATH M50X yang pernah kita review sebelumnya, yaitu sama-sama close back. Untuk warnanya sendiri, dia memiliki beberapa pilihan warna yang memanjakan para penggunanya. Selain itu, dia juga sudah memiliki satu tombol mic. Jadi bisa kalian gunakan untuk macam-macam, mungkin Zoom, kuliah online, dan lain-lain. Jadi ini bisa dikategorikan cukup versatile untuk berbagai macam kebutuhan. Dan yang menggembirakan, harganya cukup affordable, yaitu Rp299.000. Harganya cukup bervariasi, kalian bisa cek di toko online atau marketplace kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas packaging dari ATH AR1IS ini. Oke, berikut adalah packaging dari ATH AR1IS. Dia memiliki packaging yang cukup besar dari bahan karton berwarna putih. Ini kita memiliki varian berwarna biru. Jadi kita lihat di sini, powerful audio performance with a lightweight and compact design. Portable headphones, bla bla bla, ATH AR1IS. Di sini juga sudah ada mic ya. Audio-Technica. Di bagian sini tidak ada apa-apa. Di sini ada keterangan. Mikrofon dan musik control. Di sini ada penjelasannya kalau kalian mau lihat dalam bahasa Inggris. Lalu dia menggunakan single dynamic driver ya. Untuk bagian spesifikasinya kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian mau lihat lebih jelas bisa pause aja. Sensitivitasnya 103 dB, cukup sensitif. Impedansinya 47 ohm, ya masih oke sih. Kalau sensitivitasnya cukup besar, saya rasa nggak ada masalah sih. Oke, itu adalah bagian luarnya. Kita langsung buka aja. Jadi dibukanya dengan cara seperti ini. Dan di dalamnya ada kotak karton. Yes, di sini ada beberapa kitab-kitab. Dan ada nota. Kita singkirkan dulu, jadi ini outer box-nya, nggak ada apa-apa lagi. Jadi ada kitab-kitab. Notanya kita singkirkan juga. Ini ada kitab-kitabnya. Nah, kalau dibuka dengan cara seperti ini, kalian buka seperti ini, buka bawahnya juga, ininya dibuka, bam! Ini adalah headphone-nya. Jadi dia adalah ATH AR1IS berwarna biru. Dia non-detachable, jadi perlu diperhatikan dia kabelnya non-detachable. Sudah tidak ada apa-apa lagi, singkirkan aja. Jadi untuk kelengkapannya, untuk headphone budget tentu saja ya minimalis juga. Hanya ada headphone yang kabelnya non-detach dan juga kitab-kitab. Itu aja sih untuk packagingnya. Kita bilang kelas budget, kita nggak bisa expect terlalu banyak kan. Untuk packaging di harga segini tidak banyak experience yang didapatkan, ya kita bisa kategorikan ya biasa aja dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas build quality dari ATH AR1IS ini. Oke, build dari AR1IS ini dia memiliki mekanisme, untuk headphone satu ini memiliki mekanisme close back. Selain itu housingnya sendiri berbahan full plastik berwarna hitam, kalian bisa lihat. Dengan faceplate berwarna matte biru dan ada logo Audio-Technica-nya. Kalian bisa lihat di sini ada logo Audio-Technica-nya. Bagian headbandnya kalau kita lihat di bagian sini tidak ada apa-apa, tidak ada bantalan sama sekali. Jadi plastik aja, nggak ada bantalannya. Airpad-nya sendiri untuk di bagian cup-nya memiliki bahan leatherette atau kulit sintetis, ya pretty good. Kabelnya sendiri adalah kabel non-detach, jadi kita nggak bisa expect terlalu banyak. Ini juga
cupnya kecil ya. Jadi kita lihat cupnya cukup kecil, ini on ear dan bisa dilipat seperti ini. Dan itu bisa kalian bawa kan. Jadi ya cukup unik. Untuk mekanismenya juga bisa seperti ini. Mekanismenya cukup lebar untuk memanjang memendeknya untuk menyesuaikan dengan fittingnya. Lalu kalau kita lihat lagi kabelnya ini memiliki panjang yang manusiawi, tidak seperti kabel HD 206 yang pernah kita review sebelumnya. Itu kabelnya panjangnya nggak manusiawi banget, panjang bener. Di sini juga sudah ada satu mic dan ini ada satu tombol untuk play and pause, ya cukup standar. Lalu kita lihat bahan kabelnya berwarna hitam seperti ini, bahan yang generik banget. Untuk jacknya adalah jack 3,5 mm L-shape gold plated 4 pole ya, karena ada mic-nya ya jelas 4 pole. Ya bukan build quality yang terlalu mewah dan agak terkesan agak ringkih aja sih. Tapi ya kalau kalian pakainya wajar-wajar, saya rasa juga cukup awet lah harusnya. Untuk build quality ATH AR1IS ini overall build quality-nya terbuat dari bahan plastik. Ya itu mungkin salah satu kelebihannya dia juga di satu titik ringan, tapi di satu titik untuk ketahanan mungkin agak sedikit kurang ya dibandingkan bahan-bahan metal atau logam. Dan plastiknya ini menurut saya agak terkesan ringkih. Memang plastik yang ringan sih, biar nggak berat ataupun membebani kepala saat pemakaian jangka waktu panjang. Ya itu memang mungkin faktor ergonomisitas build quality-nya. Tapi ya kita bilang build quality seperti ini bukan build quality yang terlalu baik sih. Dan tentu saja kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas fitting dari AR1IS ini. Jadi untuk fitting dari AR1IS ini dia memiliki cup yang bisa dikategorikan agak kecil karena memang pemakaiannya ini adalah seperti ini. Jadi dia on ear ya, bukan over ear. Jadi kalau over ear kan nutupin telinga, kalau on ear itu kayak di atasnya daun telinga gitu. Jadi nggak nutupin daun telinga. Jadi dia tipenya on ear memang. Selain itu clamping force-nya ini tidak terlalu ketat banget, jadi tidak terlalu neken banget, tapi dia memiliki grip yang bagus. Itu hal yang unik. Walaupun dia tidak ketat clamping force-nya, tapi dia gripnya cukup oke. Goyang-goyang gini juga cukup stabil dia. Untuk kekedapan untuk kelas on ear memang ya kita bilang average lah. Memang sudah ada noise blocking-nya, tapi menurut saya ya ini kelas on ear ya masih oke, masih rata-rata lah. Housing-nya ini pun cukup ringan dan enak diajak, mungkin jangka panjang pun tidak akan bikin pegel leher juga karena beratnya itu kalau nggak salah cuma 110 gram. Selain itu untuk jangka waktu pemakaian panjang juga saya tidak merasakan ada yang mengganggu, kayak nggak pakai apa-apa sih karena dia on ear. Selain itu juga ringan banget. Dan secara fitting kami berikan skor B+. Ini adalah fitting yang bisa dikategorikan versatile, bisa untuk kalian yang kaum rebahan sambil ikut Zoom meeting, sambil nonton drama, nonton film, dan lain-lain, saya rasa nggak ada masalah. Sambil berbaring pun saya rasa juga nggak ada masalah sih. Selanjutnya kita bahas sound quality dari headphone satu ini. Overall, soundstick-nya dari headphone satu ini dia memiliki arah suara yang warm. Selain itu dia juga tidak berat untuk di drive, jadi cukup ramah dengan smartphone yang kalian punya tentunya. Bassnya ini memang bukan tipe bass yang super tebal, yang punchy banget, impactful banget, enggak. Tapi cukupan lah, masih pada kategori cukupan. Impact-nya masih cukup terasa, namun punch-nya ini kurang dalam aja. Hal itu menyebabkan tekstur bassnya ini tidak bisa ter-highlight dengan sempurna. Mungkin kalau menurut saya agak kurang ya, mungkin di bagian sub bass-nya, di boost-nya kurang di bagian sub bass-nya. Untuk lagu-lagu top 40 saya rasa akan masuk-masuk aja di headphone satu ini, tapi kalau lagu EDM mungkin agak sedikit kurang. Kurang tebel, kurang punch, kurang sensasi, kurang tekstur. Untuk mid-nya di sini dia memang memiliki posisi yang pas di tengah, tapi kalian nggak bisa ekspektasi mid yang super open banget. Di kelas harga budget tentu saja kalian mendapatkan mid yang memang agak sedikit kesannya agak sedikit ketahan. Untuk male vokalnya dia memiliki artikulasi yang cukup oke, cukup baik, dan dapat disampaikan dengan cukup jelas. Selain itu female vokalnya kita bilang ya cukup lepas. Untuk kelas harga budget cukup lepas lah, tidak sampai mendem banget. Selain itu dia juga terkesan cukup sweet untuk female vokalnya. Tapi bukan tipe mid, baik itu male ataupun female vokal yang super lush, yang super smooth, enggak. Dia bukan tipe yang seperti itu. Tapi sangat disayangkan juga, ini sekedar noticeable, jadi dia ada sedikit shouting untuk bagian mid-nya, jadi itu perlu diperhatikan. Untuk instrumennya pun bisa dikategorikan cukup baik di sini, transient speed-nya cukup oke. Untuk dinamikanya pun cukup oke.
Jadi tidak ada masalah di situ kalau menurut saya. Tapi memang kalau kita bilang harga yang agak budget, ya ada kesan-kesan kurang lepas gitu untuk bagian midnya. Jadi kayak, ya itu mungkin keterbatasan dari kemampuan drivernya. Walaupun mereka sudah tuning sebagus apapun, kalau drivernya bisa dikategorikan low quality pun tidak akan bisa meng-highlight suara yang betul-betul sempurna. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan masih dapat stringnya, tapi tidak terkesan nyerang sama sekali. Jadi cukup aman lah. Untuk presentasi dari treble-nya sendiri, presentasinya memang agak sedikit mundur. Jadi tentu saja kalian yang memang sensitif cukup aman treble dari AR1IS ini. Simbol crash-nya itu memiliki decay yang bisa dikategorikan cukup panjang, namun attack-nya ini pas banget. Tentu saja headphone satu ini tidak terlalu direkomendasikan untuk kalian yang treble head ataupun bass head sekalipun. Mungkin kalau kalian mencari suara yang cukup fun, cukup nyantai, ya ini cocok sih. Secara keseluruhan untuk kelas budget headphone, ATH AR1IS ini kami berikan skor B untuk tonalitasnya. Not bad lah. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari headphone satu ini. Untuk presentasinya memang kita bilang ini presentasi yang bisa dikategorikan cukup fun, musical, dan I have no complaint about this headphone. Untuk timbernya, untuk bagian vokalnya bisa dikategorikan cukup oke, tapi kita bilang timber untuk bagian instrumen di bagian sub bass ataupun treble itu agak sedikit kurang natural, kurang lepas juga sih. Untuk soundstage-nya, untuk kelas budget dia memiliki soundstage yang bisa dikategorikan cukup lebar, ada kesan tingginya juga cukup baik, tapi depth-nya agak sedikit kurang. Untuk detail dari headphone satu ini dia agak sedikit kurang, namun clarity-nya ini bisa dikategorikan cukup oke. Separasi imaging dan positioning untuk stereo imagingnya, separasinya bisa dikategorikan cukupan aja, nggak terlalu spesial. Lalu imagingnya ya terkesan 2D seperti biasa, lalu kalau positioningnya bukan yang terakurat. Untuk kelas budget ya oke lah, tapi bukan yang terakurat sih kalau saya bilang. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ATH AR1IS ini. Cons-nya, ini build-nya plastik banget, dan plastik yang ringan, yang ringkih, dan menurut saya itu bukan build quality yang oke banget untuk kelas budget. Ya, tapi ya budget sih. Jadi kalau budget ya kita menuntut apa ya? Namanya juga budget. Pro-nya ini headphone yang ringan dan portable banget. Dia bisa dilipat seperti ini. Jadi kalian bisa masukkan kemanapun. Tas kalian yang kecil atau backpack kalian juga nggak ada masalah sih untuk membawa headphone satu ini. Pro yang kedua, price-nya. Price-nya ini bisa dikategorikan cukup affordable untuk semua kalangan, saya rasa. Untuk masuk di dunia headphone, pertama kali ATH AR1IS ini di harga 299.000. Mungkin kalau kalian pantengin ada beberapa toko yang cukup konsisten memberikan diskon juga. Jadi bisa dapat di harga yang jauh lebih murah dari harga yang tadi saya sampaikan. Harganya murah dan itu bagus tentunya. Yang makin murah kan makin oke kan. Untuk value for money, headphone satu ini kami bilang ini headphone yang good value dan kami berikan skor B+. Oke, di sini kita ada dua headphone yang akan kita komparasi, yaitu ATH AR1IS dan juga HD206 yang pernah kita review sebelumnya. Kalau kita bilang HD206, dia merupakan headphone yang lebih sulit di drive dibandingkan ATH AR1IS. Kalau kita bilang bass di AR1IS jelas lebih bulat, ada kesan warmernya dan menurut saya lebih pas. Sedangkan di HD206 ini bassnya terkesan lebih failed dan agak aneh menurut saya. Tapi itu mungkin pendapat saya pribadi sih. Lalu untuk bagian mid sendiri di AR1IS ini terkesan lebih warmer body dan lebih forgiving. Baik male dan female vokalnya lebih cocok untuk casual listener. Ya, tentu kalau casual listener kan cocok banget untuk midnya. Mungkin kalau kalian critical juga nggak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan untuk di headphone satu ini. Di HD206 dia lebih terkesan failed untuk midnya, kurang organik dan sedikit kering menurut saya. Lalu kalau kita bilang bagian treble, di sini treble-nya sama-sama sopan namun sedikit lebih cering di HD206. Jadi HD206 win in here. Untuk teknikalitas, kalau bagian timber AR1IS ini menang dibandingkan HD206. Untuk soundstage sendiri HD206 dan AR1IS ini menurut saya agak mirip-mirip juga. Kalau detail better di HD206, clarity win di AR01. Ya mungkin kalau saya suruh pilih, saya pilih AR1IS. Tapi kalau kalian memang mencari headphone yang untuk monitoring, untuk ngedit ataupun over ear, mungkin HD206 bisa kalian pikirkan. Kesimpulan, AR1IS ini merupakan headphone yang bisa diajak mobilitas, kalian bawa kemanapun, saya rasa nggak akan bermasalah. Mau bawa olahraga pun mungkin masih oke. Mau bawa pergian pun masih oke juga. Mau jadi
kaum rebahan pun ini juga bisa menemani kalian. Untuk kalian yang memang kita bilang baru mau nyemplung di dunia headphone, mungkin headphone casual seperti ini mungkin akan jadi preferensi yang cocok untuk kalian nyemplung di dunia headphone lebih lanjut. Karena dunia headphone yang kita bilang cukup serius, dia membutuhkan amplifier atau power yang bisa dikategorikan cukup besar untuk ngedrive. Jadi kalau untuk pemula, headphone casual menjadi pilihan yang tentunya baik. Bisa kalian gunakan macam-macam juga kan. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai ATH AR1YS ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.